Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battletrog di Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, ketika Gu Zhongzheng atau Supreme dan juga sosok dewa jahat bersatu dalam tubuh yang sama, saat ini Gu Zhongzheng merasakan kekuatan yang begitu sempurna. Ini adalah kedua kekuatan yang sangat berbeda, tetapi jika kedua kekuatan ini digabungkan, maka itu akan saling menutupi satu sama lainnya. Setelah itu Gu Zhongzheng lalu melesat ke arah musuh yang ada di depannya. Ketika sosok itu melihat ke arah Gu Zhongzheng yang sedang melesat, dia segera berubah menjadi asap hitam dan langsung menghilang. Hus, pling, pling. Pria berjubah hitam itu lalu pergi meninggalkan Gu Zhongzheng sendirian di ruangan itu. "Mengapa kamu tidak mengejarnya? Hei Gu Zhongzheng," ucap dari Shizun. Tidak, kita masih belum siap untuk mengejarnya," jawab dari Gu Zhongzheng. "Kalau begitu cepat keluarkan aku dari tubuhmu," ucap dari Shizun kembali. "Mengenai itu jangan khawatir, aku pasti bisa mencari cara untuk mengeluarkan kamu dari sini," jawab dari Gu Zhongzheng. "Sialan, entah kenapa aku benar-benar tidak yakin kepadamu sekarang. Apa aku bilang tadi? Sepertinya kamu tidak bisa memiliki cara untuk kita bisa terpisah lagi," ucap dari Shizun. "Jangan khawatir, pasti ada caranya nanti," jawab dari Gu Zhongzheng lagi. "Sialan, aku akan benar-benar membunuhmu nanti. Gu Zhongzheng, mengapa kamu melakukan semua ini? Tanpa persetujuanku lagi," ucap dari Shizun. Shizun, tetapi setelah kita berdua menyatu, kekuatan yang mengalir di dalam tubuhku ini begitu sempurna," ucap dari Gu Zhongzheng. "Lalu sekarang bagaimana? Aku ingin keluar dari sini," ucap dari Shizun. "Kita pelajari saja terlebih dahulu kekuatan yang begitu sempurna ini. Bagaimana? Jawab dari Gu Zhongzheng. "Gu Zhongzheng, aku benar-benar sangat muak kepadamu, anak sialan," ucap dari Shizun. Setelah itu, pandangan Xiaoyan pun lalu kembali gelap. Kemudian Xiaoyan melihat sosok yang berjubah hitam yang menyerang Shizun dan juga Gu Zhongzheng sebelumnya. Sosok berjubah hitam itu lalu membelakangi Xiaoyan, dan dia perlahan mengangkat penutup kepalanya. Xiaoyan pun lalu memusatkan pandangannya kepada pria itu. Xiaoyan ingin melihat siapa pria berjubah hitam itu sebenarnya. Tetapi pada saat ini pria berjubah hitam itu lalu mengangkat penutup kepalanya dan dia memunggungi Xiaoyan. Tetapi secara perlahan dia memalingkan wajahnya ke arah samping, dan tatapannya seolah-olah bertemu dengan tatapan mata Xiaoyan. Meskipun dia hanya melihat ke arah samping, Xiaoyan sangat mengenali sosok pria itu. "Apa? Ternyata dia adalah Gu Zhongzheng itu sendiri," ucap dari Xiaoyan yang melihatnya. Kemudian Xiaoyan pun kembali ke menara Jinsanya. Lalu dia memikirkan adegan yang barusan saja terjadi dengan sangat hati-hati. Zanlo pun lalu tersenyum dengan ekspresi yang mungkin sedikit agak jahat. Melihat Xiaoyan terkejut, dia sepertinya seolah-olah ini yang dia mau. "Sekarang, apakah kamu sudah mengerti?" tanya dari Zanlao. "Tunggu dulu, ternyata ini semua adalah rencana dari Gu Zhongzheng, dan tujuannya memang hanya untuk mengambil kesempatan itu melahap Shizun, dan dia ingin menyatukan kekuatannya. Jadi, ternyata ini adalah tujuan yang sebenarnya dari keberadaanku," ucap dari saya. Gue sedikit menerangkan di sini ya. Jadi, sebelumnya Gu Zhongzheng telah bilang bahwa dunia ini telah diambang kehancuran. Dan juga Shizun juga bilang bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Shizun malah lebih pasrah lagi. Sudahlah, dunia ini sudah diambang kehancurannya. Jadi dengan kata lain, kedua orang ini sudah tidak bisa untuk melindungi dunia Senki lagi dengan kekuatan mereka berdua saat ini. Namun, Gu Zhongzheng memiliki inisiatif. Bagaimana jika kedua kekuatan itu disatukan? Dan inilah rencana Gu Zhongzheng. Dia ingin tetap menyelamatkan dunia Senki. Jadi dia melakukan semua ini.
Zanlaw pun lalu tersenyum tanpa ekspresi. Nah, sekarang mungkin kamu sudah mengetahuinya. Si Zun memang benar bahwa tidak ada harapan bagi dunia Senki untuk terus bisa bertahan waktu itu. Dalam hal ini, Gu Zhongxing juga merasa bersalah kepada si Zun. Bagaimanapun, dia dan si Zun adalah teman yang sangat baik. Tetapi demi dunia Senki, Gu Zhongxing melakukan segala upaya yang mau tidak mau dia harus lakukan. Penggabungan dua kekuatan ini adalah satu-satunya kesempatan agar dunia Senki bisa tetap bertahan. Itulah sebabnya kamu terpilih dalam misi ini, ucap dari Zanlaw. Dengan kata lain, Xiaoyan ini adalah gabungan dari Supreme dan juga Dewa Jahat. Namun, kurang dari 10.000 tahun lagi, dunia Senki akan diserang. Terlepas dari semua kerjasama yang aku lakukan hingga saat ini, kekuatanku pada saat ini masih belum mencapai fighting tingkat bintang 7. Dan tingkat immortality saja masih jauh dari jangkauanku saat ini. Aku tidak bisa menjamin apakah aku bisa mencapai immortality sebelum perang itu terjadi atau tidak, ucap dari Xiaoyan. Setidaknya sekarang kamu mengerti bahwa keberadaanmu sangatlah penting bagi nasib dunia Senki. Tetapi Xiaoyan merasa bahwa kekuatannya saat ini benar-benar masih tidak ada gunanya sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, Xiaoyan harus bisa mencapai tingkat immortality. Segalanya memang terasa sangat buruk, tetapi ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Aku memberimu tahu soal ini untuk membantumu memahami alasan mengapa Junsang ingin bereinkarnasi. Sekarang kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Yang perlu kamu lakukan hanyalah teruslah berjuang dan teruslah berlatih, ucap dari Zanlaw. Chen menjadi lebih tenang pada akhirnya dan dia pun lalu mengangguk. Apakah klon dewa asli akan selalu disegel di menara ini? Tanya dari Xiaoyan. Tubuh fisik dari klon dewa asli telah mencapai tingkat immortality dan istana surgawi pasti akan langsung menekannya atau mengambilnya begitu mereka mengetahuinya. Tentu saja, itu tidak berarti kamu tidak boleh menggunakannya. Pastikan kamu menggunakannya tidak lebih dari 1 jam saja. Dan jika suatu hari nanti kamu menghadapi musuh dari istana surgawi, kamu harus dapat memastikan kamu harus membunuh mereka. Jangan sampai informasi keberadaan tentang sosok tubuh dewa asli ada di sini, ucap dari Zanlaw. Xiaoyan lalu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Setidaknya dia sudah tahu apa atau di mana klon dewa asli itu berada sekarang. Dan itu membuat Xiaoyan merasa sedikit tenang. Dengan kekuatan klon dewa asli yang begitu kuat, dia pasti bisa menyelesaikan hampir semua musuh-musuhnya yang dia temui sekarang atau saat ini. 1 jam adalah waktu yang cukup untuk penggunaan klon dewa asli. Gunakan dia saat kamu benar-benar terpojok saja. Karena ini untuk menghindari pelacakan yang dilakukan oleh istana surgawi. Kalau bisa, lebih baik kamu menyelesaikan semua pertempuranmu nanti tanpa menggunakan kekuatan dari klon dewa asli atau hanya dengan kekuatanmu sendiri saja, ucap dari Zanlaw. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh Zanlaw. Karena kekuatan klon dewa asli juga yang terlalu kuat akan membuat Xiaoyan memiliki semacam ketergantungan kepada klon dewa asli. Kemudian Xiaoyan dengan hormat lalu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada Zanlaw. Setelah meninggalkan menara Zinsen, Xiaoyan lalu langsung datang ke dek kapal dan memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada saat ini. Lalu Xiaoyan kembali ke kamarnya dan mengeluarkan kristal sumber gas. Kemudian Xiaoyan pun langsung duduk bersila. Saat ini Xiaoyan langsung melahap 3 kristal sumber gas 8 warnanya. Sumber gas yang agung pun lalu segera membungkus Xiaoyan. Dan sumber gas yang melonjak luas dengan sangat liar itu mengalir ke tubuh Xiaoyan. 5 tahun pun berlalu dengan sangat cepat. Kapal Intrepid yang selalu melesat dengan stabil tiba-tiba mengalami benturan yang sangat keras. Kapal ini seolah-olah menabrak sesuatu dan kecepatannya langsung melambat. Lalu ada sebuah kapal yang mendekati kapal Intrepid. Kemudian hampir 100 sosok langsung menyapu dari arah kapal itu. 100 sosok ini langsung mengepung kapal Intrepid.
Xiao Yueli yang duduk bersila segera melirik 100 orang itu. Aku adalah Wang Jing dari Istana Surgawi. Aku diperintahkan untuk mencegat kalian. Kalian harus mematuhiku. Jika tidak, kalian akan aku bunuh, ucap dari Wang Jing. Oh, sepertinya ada tamu yang datang ya, ucap dari saya. Saat ini, Xiaoyan sudah menyelesaikan penyerapan 3 kristal sumber gas 8 warna dan 1 kristal sumber gas 9 warnanya. Dan ini membuat fondasi sumber gas Xiaoyan meningkat lagi hingga 4 juta. Karena fondasi Xiaoyan sekarang telah mencapai 13 juta. Oleh karena itu, Xiaoyan pun telah menerobos ke Fighting God bintang 6 tahap akhir. Dan untuk mencapai Fighting God bintang 6 tahap puncak, fondasi sumber gas Xiaoyan harus mencapai setidaknya 16 juta. Hei, siapa yang menyuruhmu bicara? Ucap dari Wang Jing. Kemudian, tanpa peringatan apapun, Xiao Yueli langsung melintas di depan Wang Jing. Dia lalu mengangkat tangannya dan langsung menampar Wang Jing. Pak! Aduh! Untung saja hanya ditampar. Jika ditebas, tamat riwayat Wang Jing. Wang Jing pun langsung terpental mundur beberapa langkah. Wang Jing lalu menoleh dan menyadari bahwa mulutnya saat ini sudah bengkok karena tamparan Xiao Yueli. Sepertinya kamu harus menjaga mulutmu itu, ucap dari Xiao Yueli. Setelah membetulkan kembali mulutnya yang menyon, Wang Jing langsung menatap ke arah Xiao Yueli dengan sangat ganas. Berani-beraninya kamu menyerangku. Semuanya, bunuh mereka semua. Dan jangan biarkan satu pun lolos, ucap dari Wang Jing. 100 orang pasukan itu langsung bergerak dan menyerang tim Xiaoyan. Kemudian Xiao Yueli mengangkat senjatanya. Spring! Cahaya hitam langsung melonjak dan keluar menyapu ke sekelilingnya. Satu demi satu suara teriakan pun bergema. Dan darah pun segera memercik ke seluruh kapal. Serangan Xiao Yueli yang tampaknya lembut ini langsung bisa membunuh lusinan orang dengan mudah. Mereka pun segera ketakutan setelah melihat itu. Orang-orang yang masih berada di belakang segera mundur kembali dan bersembunyi di belakang Wang Jing. Serangan Xiao Yueli ini juga mengejutkan Wang Jing itu sendiri. Wang Jing lalu menatap ke arah Xiao Yueli, tetapi dia tidak bisa merasakan adanya kekuatan Xiao Yueli itu. Padahal semua pasukannya adalah seseorang fighting god, tetapi mereka semua bisa terpotong menjadi 2 bagian hanya dalam 1 gerakan saja. Xiao Yueli ini memang sengaja melemahkan serangannya karena dia khawatir akan merusak kapal Interpin. Jadi Xiao Yueli ini hanya melakukan gerakan lembut saja karena dia takut bahwa kekuatannya ini mungkin bisa merusak kapal ini. Sialan, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Apakah Sueki dan juga Wan Hai sengaja membohongiku? Mereka bilang orang-orang ini lemah. Tetapi ternyata kekuatannya begitu kuat, gumam dari Wang Jing di dalam hatinya. Kemudian Wang Jing pun langsung berlutut. Nona. Sepertinya aku benar-benar minta maaf dan sepertinya aku telah mencegat kapal yang salah. Kami akan pergi sekarang juga, ucap dari Wang Jing. Namun ketika Wang Jing ingin melarikan diri dengan cepat, Xiao Yueli sudah berada di kapal Wang Jing. Kamu tidak bisa pergi dengan semudah itu, ucap dari Xiao Yueli. Pada saat yang sama, Xiaoyan, Jianzu dan juga Lei Ji telah berdiri di kapal Wang Jing. Kekuatan Wang Jing ini memang setara atau sebanding dengan Guan Er. Tetapi pada saat itu, Xiao Yueli memang tidak sedang dalam kondisi primanya ketika berhadapan dengan Guan Er. Xiao Yueli mengeluarkan skill yang mungkin pada saat ini itu bukan levelnya. Dan saat ini Xiao Yueli sudah membuat perlindungan untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Saat ini Xiao Yueli pun lalu melambaikan senjatanya lagi. Spring! Wang Jing pun langsung meninggal secara tragis oleh Xiao Yueli hanya dengan 1 sabetan sabit dewa kematiannya saja. Setelah kapal Interpin ini berhenti sejenak karena dicegat oleh Wang Jing, kapal musuh yang masih di belakangnya pun semakin mempersempit jarak dengan kapal Interpin. Tetapi pada saat berikutnya, kapal Interpin pun lalu bergerak maju lagi dengan kecepatan penuhnya. Sueki dan juga Wan Hai secara alami bisa merasakan kematian dari Wang Jing ini. Tetapi mereka juga sudah menebak ini sebelumnya. Wang Jing tidak mati sia-sia. Kita bisa mempersempit jarak antara kita dengan mereka sekarang, ucap dari Wan Hai.
Dia sama sekali tidak merasa menyesal atas kematian Wan Xing ini. Ya, kekuatan Wan Xing memang sebanding dengan Guan Er. Wajar saja jika dia terbunuh. Oh ya, jika mereka benar-benar ingin memasuki alam Qingzi, haruskah kita terus mengejar mereka? Tanya dari Sui Qi. Apakah sudah ada informasi yang pasti tentang alam Qingzi saat ini? Tanya dari Wan Hai. Sejauh yang aku tahu, ada beberapa iblis kuno yang tersegel di dalam alam Qingzi itu. Dan mereka sangatlah kuat. Ucap dari Sui Qi. Apakah ada jalan keluar lain dari alam Qingzi? Tanya dari Wan Hai lagi. Seharusnya tidak. Alam Qingzi ini hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar saja. Kalau begitu kita bisa mengirim orang untuk menjaga pintu keluar dari alam Qingzi. Setelah mereka memasuki alam Qingzi, mereka pasti akan keluar dari sana juga, bukan? Dengan begitu, kita bisa mengirim lebih banyak bantuan untuk menghindari kemungkinan terburuknya. Ucap dari Wan Hai. Saat ini, kecepatan kapal Interpid sudah mulai melambat. Setelah melakukan perjalanan dari Nangling Point selama lebih dari 10 tahun, akhirnya mereka pun tiba di posisi yang ditunjukkan oleh Leibo. Sayang, sepertinya lubang teleportasi ini tampak tidak terlalu stabil. Apakah kamu yakin akan memasukinya? Tanya dari Ding Yue. Kelihatannya memang lubang teleportasi ini tidak terlalu stabil. Sepertinya kita tidak perlu memasuki lubang teleportasi itu, ucap dari Xiao Yueli. Xiaoyan juga menjadi ragu-ragu setelah mendengar ucapan itu. Meskipun Leibo mengarahkannya untuk datang ke sini, dia tidak tahu apakah Leibo juga masih ada di dalamnya atau tidak. Apalagi Xiaoyan ini memiliki trauma dengan lubang teleportasi yang tidak stabil seperti ini. Karena sebelumnya, tim Peerless telah terpisah akibat hal yang seperti ini. Dan ini membuat Xiaoyan sedikit lebih berhati-hati lagi. Tetapi kapal yang mengejar kita dari belakang masih terus mendekat. Jadi apa rencanamu sekarang? Apakah kita akan tetap pergi atau diam di sini saja? Tanya dari Ding Yue. Ayah, lebih baik kita tunggu saja mereka di sini. Kemudian bunuh mereka semua. Ucap dari Xiao Yueli. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Itu yang ingin aku lakukan juga. Tetapi, ucap dari Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti sebentar dan menunggu kapal dari istana surgawi itu datang. Namun, slip gioknya tiba-tiba mengeluarkan suara. Slip giok ini yang diberikan oleh Leibo sebelumnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan, ada sesuatu terjadi di dalam sini. Kalian janganlah masuk dulu, ucap dari suara Leibo yang tiba-tiba terdengar di dalam slip giok itu. Suaranya terlihat atau terdengar sangatlah cemas. Dan sepertinya dia telah menghadapi bahaya yang tidak dapat dipecahkan saat ini. Dia mengeluarkan suara itu atau mengirim pesan itu kepada Xiaoyan agar mencegah Xiaoyan untuk memasuki lubang teleportasi itu. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar itu. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat lubang teleportasi yang tampak tidak stabil itu. Sepertinya Leibo dan juga Wu Tianyu sedang dalam bahaya. Lebih baik kita memasuki lubang teleportasi itu saja, ucap dari Xiaoyan yang ingin menyelamatkan Leibo dan juga Wu Tianyu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan ini berhasil menyelamatkan Leibo atau tidak? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!